Inilah penyebab proyek kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB molor dan biaya bengkak. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Admin telah mengumpulkan data dan fakta untuk mengungkap bukan hanya keberhasilan dalam suatu proyek infrastruktur pemerintah Jokowi saja, khususnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB-KCIC. Admin juga ikut mengkritisi proyek infrastruktur pemerintah. Admin pernah memuat tentang proyek infrastruktur lainnya yang terhitung molor atau biaya membengkak, termasuk penghapusan 10 PSN. Berikut ini sebab proyek kereta cepat Jakarta-Bandung molor penyelesaian pekerjaan dan biaya bengkak alias overrun hingga 16,8 triliun sampai 21 triliun hasil temuan BPK. Yang pertama adalah problem tanah alias lahan. Dua problem ini adalah mahalnya harga tanah untuk ganti rugi sehingga tidak tercover dalam rencana anggaran sebelumnya. Kemudian kontur dan sifat tanah yang labil saat pengerjaan, seperti yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi saat hendak membuat terowongan di Tunnel 2 di Tunnel 11 ada masalah karena memang tanahnya sulit dikendalikan. Yang kedua adalah meskipun pemerintah tidak mencari alasan dalam situasi pandemi, namun situasi pandemi sedikit memperlambat proses pengerjaan. Namun di sisi lain pemerintah mengakui pembengkakan pada sisi Engineering Procurement Construction atau EPC, Financial Cost, praoperasi, dan installment. Yang ketiga adalah pembangunan stasiun terintegrasi yang semula tidak dianggarkan kemudian muncul di tengah jalan proyek. Pada mulanya proyek kereta cepat KCJB ini berdiri sendiri. Sementara itu, pembebanan biaya bengkak atau overrun oleh pemerintah Indonesia juga ditimpakan atau dimintakan tanggung bersama dengan perusahaan kereta Cina. Mengingat dasar pembangunan proyek ini adalah kerjasama B2B antara perusahaan kereta Cina dengan konsorsium BUMN Indonesia. Kendala ini akhirnya diselamatkan oleh dana APBN di mana DPR menyetujui pemberian PMN atau penyertaan modal negara sebesar 4,1 triliun untuk mendanai cost of run atau pembengkakan biaya, meskipun dasar proyek itu adalah B2B. Namun perusahaan Cina menolak pembengkakan biaya terkait biaya untuk PLN dan akses internet. Bagi perusahaan Cina nampaknya berpandangan bahwa kelistrikan dan terkait akses internet adalah perusahaan milik Indonesia yang seharusnya telah dihitung atau dibebankan kepada Indonesia dan tidak dipisahkan. Sementara kaitan harga tanah dan sifat tanah yang labil yang menyebabkan pembengkakan juga tanggung jawab pemerintah Indonesia.
Dari data dan fakta tersebut, bagaimana menurut Anda? Apakah Cina melakukan kecurangan? Ataukah perencanaan dari BUMN Indonesia yang tidak matang? Ataukah karena ini proyek pertama dan kurangnya pengalaman? We don't have experience, and the land stretch for this high-speed train is so many hills, as I said, creating a challenge. We have some accident, while we are digging for the tunnel in one hill, the drill hits the water resources, so created the floods and delay for several months. So I think this is because, in my opinion, because we don't have experience. Pendapat admin pribadi adalah bahwa inilah proses biaya dan resiko ketika hendak memajukan transportasi massal dan penguasaan teknologi. Indonesia harus membayarnya. Cina tentu telah mengalami dan membayar resiko itu ketika belajar dari Jepang, Eropa, dan Amerika 2-3 dekade lalu. Silahkan adu pendapat secara sehat di kolom komentar. By next year. Second, the funds to develop the high-speed train also majority comes from China investment money. I think all the people are waiting, because now the progress is more than 80%, and the train itself is already here for testing November this year, 2022. The president wants to see the prototype from Jakarta to Bandung. Local culture, local pattern, and also the shape of the train also inspired by Indonesian fauna or Indonesian mythological creatures of Komodo dragon. So I think this will be totally different from super modern in China high-speed train.